Podcast SMA Islam Sultan Agung 1. Saatnya berbagi ilmu di bulan Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Pemirsa dimanapun Anda berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, puji syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan nikmat kepada kita, melimpahkan nikmat sehat, panjang umur, sehingga pada hari ini kita masih bisa melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawat beserta salam senantiasa kita sanjungkan ke pangkuan beliau Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di hari kemudian. Baik pemirsa di rumah maupun dimanapun Anda berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bertemu kembali bersama kami SMA Islam Sultan Agung 1 Semarang dalam acara pesantren Ramadan. Semoga membawa manfaat kepada kita semua. Kali ini kita akan mengangkat tema yaitu tentang menangkal gerakan radikalisme terhadap kaum milenial. Nah, tentunya tema ini sangat menarik sekali pemirsa yang di rumah. Namun sebelumnya mari kita berkenalan, sapa dulu narasumber kita untuk kali ini. Yang pertama kita sapa dulu ada Bapak Mukhlis Hidayatullah MPD. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat nggih Bapak? Alhamdulillah sehat. Dan narasumber yang kedua pemirsa ada Ibu Erna Widiawati SPD. Assalamualaikum Bu Erna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu? Alhamdulillah luar biasa sekali. Pemirsa yang di rumah dan dimanapun Anda berada yang dirahmati oleh Allah, narasumber kita kali ini adalah luar biasa sekali. Beliau adalah sudah tidak diragukan lagi dalam keilmuannya, dan semoga kali ini pun dapat memberikan pencerahan kepada kita tentunya tentang tema yang kita angkat, dan berbicara tentang radikal, bahwa ini sudah merupakan hal yang tidak baru lagi. Dan baru-baru ini Pak Mukhlis ya ada kabar di media elektronik, media sosial yang baru-baru ini sedang viral ya, yaitu adanya kajian Ramadan yang dihentikan karena diduga ini adalah merupakan adanya radikalisme. Nah, mengenai tentang radikalisme ini sebenarnya apa sih radikal? Ini tentunya kita perlu tahu dulu ya, apa itu radikalisme, kemudian penyebabnya apa, ciri-ciri dari gerakan radikalisme itu sendiri apa, dan juga bagaimana cara kita sebagai pendidik tentunya untuk bisa menangkal ataupun mengantisipasi supaya gerakan radikalisme ini tidak dapat ataupun tidak mempengaruhi terhadap kaum milenial, terutama dengan anak-anak didik kita. Begitu. Nah, pemirsa yang beriman dimanapun Anda berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, nah mari kita dengarkan bersama, kita kumpas tuntas perbincangan kita pada kali ini, yaitu tentang pengaruh radikalisme terhadap kaum milenial. Ya, baik Bu Nah, mungkin bisa dijelaskan dengan jelas ataupun singkat tentang sebenarnya apa sih Bu Nah radikalisme itu? Iya. Radikalisme itu memang sekarang sedang jadi tren di kalangan anak muda. Banyak yang terjerumus dengan adanya radikalisme. Nah, sebenarnya apa sih radikalisme? Radikal berdasarkan KBBI itu sendiri ada 3 makna. Yang pertama adalah secara mendasar pada pokoknya. Kemudian yang kedua itu adalah menurut perubahan amat cepat dan harus. Yang ketiga adalah maju dalam berpikir atau bertindak. Nah, kalau kita melihat dari arti radikal berdasarkan KBBI ini, maka itu kita bisa terjemahkan radikal itu adalah sebuah aliran atau sebuah perubahan yang dipaksakan, sebuah perubahan yang harus berjalan dengan cepat, berdasarkan dengan paham yang mereka miliki. Makanya ada kata radikalisme, aliran yang aliran radikal, seperti itu Bu. Sebetulnya kalau begitu paham radikal itu mereka ingin mencapai suatu perubahan, tetapi kemungkinan yang dimaksud dengan yang akan dicapai dengan perubahan itu adalah mungkin dengan cara-cara yang tidak dibenarkan ya. Iya, betul sekali. Karena kalau kita kita sering dengar bahwa radikal itu identik dengan kekerasan ya sebetulnya. Tetapi terkadang kalau menurut itu tadi dari bahasa Indonesia dari KBBI itu ya, karena yang
Kemudian kalau ini Bu, nah radikal itu mungkin kalau dihubungkan dengan anak-anak didik kita ya, contohnya itu mungkin bisa disampaikan seperti apa Bu? Nah, jadi radikal kalau berkaitan dengan anak didik itu adalah mungkin mereka karena yang namanya anak-anak remaja sekarang itu masih mencari jati diri. Dia berusaha mencari mana sih yang dirasakan dalam dirinya itu pas. Makanya kadang mereka mendapatkan masukan-masukan yang kemudian karena literasinya kurang, kemudian paham agamanya juga kurang, maka apa yang dia masuki, apa yang dia terima itu dianggap sebagai satu kebenaran. Ya, ditambah dengan hubungan pergaulan mereka. Ya, dengan pergaulan itu menjadi tambah. Nah, ibarat kata hanya menerima satu, ada masukan-masukan menjadi bergabung, menjadi semakin kuat. Iya. Nah, dari pikiran-pikiran yang memang kurang luas pemahaman mengenai keagamaan, mengenai pengetahuannya, akhirnya menjadi suatu doktrin. Nah, doktrin-doktrin tersebut kalau memang sudah menjadi doktrin kemudian ada dorongan, maka akan menimbulkan sebuah tindakan yang kadang menjadi sangat radikal, yang menurut pemahaman mereka apa yang saya lakukan itu adalah benar. Karena biasanya anak-anak muda sekarang pengennya kan berbakti pada orang tua. Nah, biasanya kaum-kaum yang radikal itu iming-imingnya adalah surga. Nah, karena mereka ingin berbakti pada orang tua, mempersembahkan surga, akhirnya mereka masuk ke dalam aliran tersebut. Nah, mungkin itu yang menjadi salah satu pengertiannya sebetulnya bagus ya, untuk merubah suatu gerakan untuk mencari perubahan. Cuman caranya mungkin yang kurang pas, kurang benar, dan kemudian ditambahi dengan hal-hal yang mungkin dari mereka itu anak muda, jiwanya kan masih keras gini. Nah, mudah sekali untuk terpengaruh. Dan akhirnya jadi pemikirannya aslinya bebas, tetapi karena ada di situ caranya yang tidak benar, jadi akhirnya pun hasilnya pun juga tidak benar. Baik, terima kasih sekali Bu. Nah, kemudian kalau melihat dari hal itu Bu, nah biar kita tahu, kita kan juga di negara kita Indonesia ini juga paham-paham radikal itu mungkin juga sedikit banyak masih ada gitu ya. Mungkin bisa disebutkan biar kita bisa paham, oh ini radikal, ini tidak. Mungkin ciri-cirinya ada enggak ya Bu? Nah, untuk ciri-ciri radikalisme itu sendiri, gerakan radikalisme ciri-cirinya itu seperti apa sih gerakannya? Ya, gerakan radikalisme atau gerakan radikal itu memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama, anak merasa apa yang dia inginkan, apa yang dia pandang itu sesuatu yang benar, sehingga dia tidak mau menerima masukan dari orang lain. Nah, ini itu doktrin kan. Kemudian yang kedua, mungkin dia mengikuti pengajian-pengajian, kemudian dia bersifat tertutup. Nah, itu kan bisa menjadi arah menuju ke radikal tersebut. Jadi ciri pertama itu menganggap dirinya paling benar, gitu ya, pahamnya, pendapatnya paling benar. Nah, sehingga tidak melulu menurut pendapatnya sendiri. Iya, betul sekali itu ya. Kemudian ciri yang lain mungkin masih ada Bu. Ciri yang lain mungkin dalam beribadah. Nah, dalam beribadah karena mereka sudah terdoktrin dengan suatu aliran yang mereka anggap benar, maka cara beribadahnya juga menurut gurunya mereka. Nah, sehingga pada saat ada masukan dari yang lainnya, dia beranggapan itu salah. Nah, dari peribadatan itu sendiri yang menyebabkan anak bertindak, oh ini aku sih enggak, benar. Nah, itu yang membuat mereka beribadah sesuai dengan keyakinan, sesuai dengan gurunya yang mereka ajarkan, yang diajar oleh mereka. Itu yang membuat mereka bertindak sesuai dengan aliran yang mereka yakini tersebut. Ya, berarti kalau demikian posisi kita sebagai guru pendidik ini sangat penting sekali ya, karena itu bisa kalau tadi pengaruh dari seorang guru, seorang pengajar yang mengajarkan dia seperti ini. Nah, ini peran kita sebagai pendidik mungkin juga bisa memberikan pengaruh ataupun mendoktrin mereka dengan hal untuk tidak mengikuti radikal. Bagaimana caranya? Nah, ini adalah kesempatan kita bagaimana seorang pendidik, dan kesempatan dan juga merupakan tantangan dari pendidik. Nah, terima kasih Bu. Nah, baik pemirsa yang budiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, warga sekali tadi disampaikan oleh Bu Irna Widiawati ya tentang bagaimana itu apa dan ciri-ciri dari radikal. Nah, sekarang kita beralih ke Abah Mules nih. Kita panggil Abah aja ya biar akrab gitu ya, Abah. Iya, pemirsa. Iya,
tadi sudah disampaikan Bu Erna bahwa ini tentang pengertian, kemudian juga ciri-cirinya. Nah ini saya kaitkan sedikit dengan firman Allah ya Bah, ya dalam surat Al-Imran yang kalau tidak salah itu, walaupun tafaddan ghalidul qalbi lang faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Sebetulnya ada cara yang lebih baik kan seperti itu. Seandainya kita dengan keras hati, dengan apa, tentu kan orang malah menghindar dari kita. Tetapi biasanya kalau tadi radikal itu identik dengan kekerasan ya, bahwa kekerasan itu sebetulnya ya bisa ditempatkan kalau memang pas pada tempatnya. Nah ini mungkin Abah Mulis bisa menyampaikan ini kok bisa adanya radikal itu penyebabnya itu mungkin apa? Ya, yang pertama kita melihat bahwa posisi negara kita Indonesia itu kan negara lintas benua, dari benua Asia ke benua Australia, sehingga banyak dilintasi oleh bangsa. Nah ini membuat arus informasi dan manusia itu sering ketemu di Indonesia. Yang kedua bisa kita lihat dari segi demografi ya, dari segi penduduknya. Orang Indonesia itu kan terkenal terbuka, sehingga di Indonesia itu sekarang ada 6 agama. Iya, mudah bergaul juga ya. Jadi dulu kan ada Hindu, ada Buddha, kemudian masuk Islam, masuk Nasrani ya, Kristen Katolik, kemudian ada Konghucu ya, ada 6 agama. Ini kan memang keterbukaan dari bangsa Indonesia sehingga sangat memungkinkan itu terjadi gitu. Jadi masuknya paham-paham baru termasuk paham radikalisme ini karena memang didukung oleh geografi dan demografi. Ya saya kira dua hal itu. Nah, apalagi sekarang di era modern ya, itu kan di era dulu aja udah terjadi, apalagi sekarang di era modern di mana media sosial itu sudah melekat di tangan kita ya, di anak-anak kita generasi milenial. Ya sehingga sekarang kita itu menjadi konsumen yang setiap hari itu mau tidak mau akan mendapatkan informasi ya dari manapun. Nah ini kalau tidak pandai menyaring, tadi sudah disampaikan Bu Erna, kemampuan literasinya ya, ini kalau tidak disaring dengan baik maka paham-paham itu akan mudah sekali diserap sebagai sebuah kebenaran dengan menafikan daripada kebenaran yang selama ini sudah berjalan gitu. Iya, berarti intinya itu adalah penyebabnya sebetulnya itu paham-paham dari luar yang mudah sekali dan apalagi bangsa kita ini kan terkenal dengan orang yang mudah menerima, santun, ramah gitu ya. Jadi sampai keramahannya itu, dan tadi disampaikan lagi penyebabnya adalah ini ya Bah ya, media sosial juga sebetulnya ada positif juga negatif kan, tergantung bagaimana kita untuk menggunakan itu ya Bah ya. Dan memang benar tadi ya disampaikan Abu Erna maupun Abah Mulis nih bahwa memang sebetulnya itu intinya kita itu harus memperbanyak literasi gitu ya, sebagaimana iqra gitu ya Bah ya. Bahan bacalah jendela utama kita adalah membaca, dari situ kita dapat mengetahui banyak hal tentang itu. Baik nih Abah Mulis maupun Abu Erna. Nah sekarang ini kita sebagai pendidik tentunya kita apalagi di tengah-tengah di menengah tingkat atas ya, kita di SMA otomatis juga milenial itu kan usia-usia anak didik kita. Nah dan mereka juga egonya masih tinggi, masih suka menang sendiri, pengen mengedepankan pemikirannya sendiri. Nah kalau tidak kita hati-hati sebagai pendidik dalam rangka untuk mengarahkan yang baik kepada anak-anak didik kita, kan dikhawatirkan nanti bisa terpengaruh dengan paham-paham yang tadi radikal ataupun apa. Nah ini nanti di akhir nanti saya ingin nih Bah, kiat ataupun bagaimana cara mengantisipasi bagi kaum milenial agar tidak mudah terpengaruh oleh gerakan-gerakan ini. Namun sedikit saja Bah, kami singgung atau tanyakan, sebenarnya radikal dengan terorisme itu sama atau beda itu? Ya, jadi kalau radikal itu kan bisa paham, bisa pandangan atau diwujudkan dalam suatu pemikiran yang bisa diwujudkan dalam suatu gerakan ya, untuk mendobrak suatu tatanan, baik itu tatanan sosial masyarakat dan juga tatanan politik ya, di mana orang tuh ingin mengubah secara menyeluruh, secara frontal dan sesuai dengan keinginannya, sehingga biasanya muncul-muncul kekerasan.
Nah, ini sebagai sebuah ideologi. Nah, kalau kemudian ini nanti diteruskan, nah ini dikhawatirkan itu akan menjadi suatu aksi terorisme. Ya, terorisme itu kan suatu teror ya. Teror itu suatu kegiatan menakut-nakuti pihak yang lain. Nah, merugikan orang yang lain. Nah, sehingga radikal itu bahaya ya, bisa mengarah ke nanti bisa betul ke sekali. terorisme Ya, gitu jadi ya. dasarnya adalah radikalisme. Kemudian kalau radikalisme itu nanti meningkat dalam sebuah gerakan, dia memiliki daya dukung, misalnya senjata, kemampuan untuk bom dan sebagainya, itu nanti ketidakpuasan dia terhadap suatu tatanan itu bisa diwujudkan dalam bentuk kekerasan, yaitu yang disebut dengan teror, yaitu untuk menakuti pihak yang dianggap adalah orang yang telah menzalimi dia. Berarti itu awal mulanya pemikiran dari radikal bisa menjadi seorang teroris, gitu betul. ya, berarti bahaya sekali nih. Nah sekarang gini Mbak, bahwa tadi radikalisme itu kan pengertiannya adalah pemikiran, perubahan pemikiran. Sekarang seandainya pemikiran itu radikal itu tadi ya, adakah yang misalkan pemikirannya itu saya berpikir seperti ini, teguh berpegangan pikiran saya berdasarkan Al-Quran dan hadis, apakah misal pemikiran tersebut itu bisa dikatakan radikal atau? Ya tentunya sebagai umat Islam ya, kita penganut Nabi Muhammad SAW, bahwa beliau telah mengamanatkan, telah mewariskan kepada umat Islam untuk senantiasa berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Itu dua hal yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Jadi pengertian radikal itu sebetulnya dalam konteksnya bisa positif juga bisa negatif, tinggal bagaimana kita menempatkan. Tapi kalau menurut saya, tentunya setiap orang yang beragama, bukan hanya Islam, itu kan harus berpegang teguh kepada ajaran yang diajarkan oleh nabinya. Sedangkan kita umat Islam, kita memegang teguh Al-Quran dan As-Sunnah ya, yaitu yang merupakan tuntunan dari Rasulullah Muhammad SAW. Jadi kalau orang itu dia memiliki dasar dan itu Al-Quran dan As-Sunnah, tidak bisa dikatakan sebagai radikal. Hanya permasalahannya dalam konteks lapangannya itu kadang-kadang orang menafsirkan dan menerjemahkan dengan cara yang berbeda-beda. Nah ini kalau kita lihat dari sejarah masuknya Islam di Indonesia, di mana Islam itu dibawa oleh Wali Songo atau Wali Sembilan ya. Nah beliau itu kan kebanyakan dari luar Indonesia ya, ada yang mengatakan dari Timur Tengah, ada yang mengatakan dari Turki, begitu, yang diutus untuk berdakwah di Asia Tenggara, khususnya di Indonesia. Nah para wali itu orang-orang yang memiliki kecerdasan, keahlian, tingkat keagamaan yang luar biasa. Ketika masuk di Indonesia, melihat kondisi orang-orang Indonesia seperti itu kan, dalam keadaan kondisi keilmuannya rendah, kondisi perekonomiannya, banyak orang miskin, banyak orang tertindas karena kerajaan saling berperang, maka media dakwahnya itu disesuaikan dengan kondisi yang pada saat itu dihadapi gitu. Sehingga para wali itu berdakwah dengan cara memberikan bantuan, bersedekah ya. Kita kenal ajaran dari Sunan Giri ya, tuntunlah orang yang buta, berilah pakaian orang yang telanjang, berilah makan orang yang kelaparan. Nah dengan itulah ya. Kemudian berkembang lagi dengan adanya Sunan Kalijogo, dia wali dari Demak gitu, kemudian memasukkan unsur budaya. Sehingga kita merasakan bahwa agama itu sudah menyatu dengan budaya, sehingga orang itu tidak merasa ketika melaksanakan budayanya sebetulnya dia sudah beragama. Nah ini adalah suatu tuntunan yang luar biasa. Sebetulnya pada waktu itu kan juga pemikiran dari para wali itu pada waktu adalah radikal. Radikal bagaimana? Karena dakwah-dakwah seperti itu tidak ditemui di tempat yang lain. Misalnya perubahan baru. Misalnya ketika di Timur Tengah tidak ada seperti itu. Bahkan masuk ke India sekalipun itu kan berbeda metodenya, sehingga
pada saat ini kalau kita lihat di Indonesia itu Islam itu sudah membaur dengan suatu budaya ya. Misalnya tidak terasa orang itu kalau khususnya orang Jawa, walaupun dia di suatu perantauan, dia itu belum merasa melaksanakan kewajibannya kepada orang tua. Kalau di bulan Sya'ban atau di bulan Ruwah, dia itu belum berkunjung ke makam orang tuanya. Nah, sebetulnya kan suatu nilai agama ya. Ya kuntuna itukum anzaratul kubur fazurwa. Kata Rasulullah, sabda beliau, aku pernah melarang kalian untuk berziarah kubur karena pada waktu itu dikhawatirkan akan terjadi kesyirikan ya, masih bekas berhalanya, penyembah berhalanya masih ada. Fazurwa, sekarang berziarahlah. Jadi dipersilahkan. Nah, inilah kepayawayan radikalisme pemikiran dan tindakan para wali seperti itu memasukkan ke unsur budaya Jawa. Ya, sehingga orang Jawa itu merasa kalau belum berziarah seolah-olah dia belum berbakti. Ya, inilah sebetulnya itu radikal, tetapi pemikiran radikal yang positif ya, yang tidak merusak. Jadi radikal itu sebetulnya suatu pemikiran yang tidak biasa lah ya, tidak biasa, tetapi tidak harus merusak, tidak aneh-aneh gitu. Ya ini kan luar biasa sehingga begitu cepatnya akhirnya agama Islam itu menjadi mayoritas di Indonesia. Luar biasa sekali ya, terima kasih nih. Dan sebetulnya kita boleh berpikiran, boleh mempunyai pembaruan dalam berpikiran, tetapi asal caranya yang yang baik, sebagaimana yang diajarkan oleh ulama-ulama terdahulu, wali-wali terdahulu, dan juga para nabi kita pun juga sudah mengajarkan dengan yang baik, begitu ya Pak. Bisa saya tambahkan ya Bu Fitri ya. Suatu pelajaran yang luar biasa di Al-Quran dikisahkan bagaimana ketika Allah mengutus Nabi Musa dan Nabi Harun untuk berdakwah kepada Fir'aun. Fir'aun ini kan betul-betul tauhid ya, yang nyatanya tauhid itu adalah orang atau sesuatu ya yang dianggap sebagai sesembahan ya, dan orang itu mau menyembah dia dan dia bersedia untuk disembah. Fir'aun kan jelas tauhid yang sangat nyata ya. Dia meminta orang untuk menyembah dia mengaku sebagai Tuhan. Ketika Allah mengutus Nabi Musa dan Nabi Harun, ketika itu Allah berpesan, faqula lahu qaulan layyina la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Jadi ini berhadapan dengan suatu tauhid, makhluk manusia yang mengaku sebagai Tuhan, tapi pesan Allah adalah faqula lahu, katakanlah kepada Fir'aun qaulan layyina, ucapan yang lemah lembut. Halus. Ini kan sangat luar biasa bagaimana Allah itu mengajarkan kepada kita ya, faqula lahu qaulan layyina la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Jadi disentuh. Ya, jadi berdakwah dulu, sampaikan masalah ketauhidan ya, kita sampaikan kepada pihak-pihak yang kita anggap itu belum sesuai dengan apa yang kita yakini gitu. Nah ini yang menjadi contoh mestinya bagi kita ya, bagaimana dakwah Nabi Musa pun menghadapi Fir'aun yang nyata-nyata tauhid itu tetap Allah menyatakan qaulan layyina ya, qaulan layyina. Yang lemah lembut itu mengajak dulu. Terima kasih nih Bang Nulis. Ini yang terakhir nih ya, karena kita juga dibatasi dengan waktu juga ini Mbak ya, karena yang terakhir mungkin ini kiat-kiat ataupun antisipasi kita sebagai sebagai bekal sangu untuk anak-anak kita ataupun kaum milenial di tengah-tengah kita supaya tidak mudah terpengaruh dengan gerakan radikal itu, mungkin seberapalah gitu ya, sedikit sebagai bekal untuk anak didik kita. Monggo dari Bu Erna dulu. Untuk anak-anakku yang saat ini sedang mempunyai jiwa muda, jiwa yang pengen maju, pengen mencari jati diri, menghadapi radikal ini, kita harus memiliki satu, kita tuh harus memperbanyak literasi. Nah, bukan hanya literasi umum, tapi juga literasi agama. Literasi tidak hanya sekedar membaca, tapi juga membaca dari kehidupan. Boleh bertanya pada guru, boleh bertanya pada orang yang dianggap mampu, seperti itu. Kemudian semakin banyak kita membaca literasi, kemudian kita juga harus membuka pikiran kita. Kita cerna, apakah yang kita terima itu suatu yang benar?
maka kita harus bisa cross check kebenaran tersebut. Maka kita harus mengetahui, oh ini benar, ini salah. Kita harus bisa menyaring. Dengan saringan-saringan itu, insya Allah kita bisa menemukan, oh ini loh yang benar. Kemudian yang ketiga, kita juga menyampaikan pesan damai. Ojo sidik-sidik mengumpat, itu kan bisa sekalian mengumpat itu nanti bisa menjurus ke hal-hal yang tidak diinginkan. Nah itu pesan-pesan damai, itu yang harus kita sebarkan baik ke media sosial, kepada teman-teman kita, kepada lingkungan kita. Insya Allah dengan pesan-pesan damai yang kita sampaikan dengan perilaku kita, ucapan kita, radikal tidak akan masuk dalam diri kita. Terima kasih. Jadi dari Bu Erna, Abah ya, ada perbanyak literasi yang dari agama umum yang sifatnya itu membangun jiwa kita untuk lebih memahami dunia gitu ya. Dan juga pesan perdamaian. Mungkin satu kata kunci dari Abah Mulis ini sebagai penutup untuk kaum milenial kita biar tidak terpengaruh. Karena anak-anak ini memang dunianya adalah mencari tahu hal yang baru, maka supaya dia itu memiliki filter, maka saya sarankan kepada semua anak-anak, kepada remaja, ketika mendapatkan informasi yang itu mungkin berbeda dengan apa yang mereka terima di sekolah, apa yang mereka terima di pesantren, itu jangan ditelan mentah-mentah, tetapi konsultasikanlah dengan guru, dengan orang tua, sehingga anak-anak tadi akan mendapatkan wawasan yang lebih banyak, sehingga dia bisa memilah dan memilih. Ini tadi menambah dari Bu Erna tadi. Jadi informasi yang datang ke kita itu kita saring betul-betul, kita pahami, kemudian kita konsultasikan kepada guru agama di sekolah kita, kepada orang tua kita, sehingga kita itu bisa mendapatkan wawasan secara utuh. Jangan sampai nanti kita memandang suatu hal, misalnya agama Islam, katakanlah seperti orang buta yang memegang belalai gajah, sehingga dia mengatakan gajah seperti pohon kelapa, ya, atau seperti orang buta yang memegang telinga gajah, sehingga dia menyimpulkan bahwa agama Islam itu seperti gajah itu seperti kipas. Jadi dia mendapatkan gambaran yang sepotong-potong. Ini yang sangat berbahaya. Memilih dan jangan lupa terus berkonsultasi dikomunikasikan dan didiskusikan. Terima kasih. Luar biasa sekali dari Bu Erna maupun Abah Mulis, ini luar biasa sekali pencerahannya untuk terkait dengan gerakan radikalisme. Baik pemirsa, dimanapun Anda berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, berpikir kritis boleh, pemikiran perlu, pembaharuan juga tidak salah. Tetapi bagaimana kita dalam melakukan berpikir kritis, melakukan pembaharuan itu adalah yang positif dengan cara yang baik, dengan cara yang bijak. Kita harus bisa pandai memilah, memilih, dan jangan lupa perbanyak literasi. Baik pemirsa dimanapun Anda berada yang dirahmati oleh Allah, demikian kajian kita tentang bagaimana menangkal radikalisme terhadap kaum milenial. Semoga bermanfaat buat kita semua, dan saya Fitriah selaku penghantar acara mohon maaf apabila banyak kekurangan, dan terima kasih kami ucapkan kepada narasumber kita yang luar biasa Pak Mulis, Bu Erna, semoga senantiasa sehat, dan pemirsa yang di rumah semoga senantiasa sehat, dan semoga puasa kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.